Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucu Koswara. Kali ini saya akan mencoba untuk membahas mengenai geometri analitik datar, tentang kosinus arah sebuah segmen garis ya. Video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Aktifkan pula tombol notifikasinya agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Baik, kita langsung saja. Kosinus arah sebuah segmen. Kita awali dengan kita ketahui P1 dan P2 ini adalah dua titik koordinat sembarang ya, katakan seperti itu. Misalnya ini gambar yang pertama saja ya, misalkan sembarang ya, katakan ada dua titik sembarang. Pertama ini P1 X1, Y1 dan P2 X2, Y2. Dia adalah dua titik sembarang yang terletak pada bidang ya. Nah, kosinus arah segmen P1 P2 itu didefinisikan sebagai kosinus sudut. Nah, jadi dia kosinus sudut ya. Di antara segmen P1 P2 berturut-turut dengan sinar garis yang melalui titik P1 sejajar sumbu X positif dan sumbu Y positif ya. Jadi kita perlu menegaskan terlebih dahulu di sini kalau dikatakan P1 P2 ya, kosinus arahnya berarti titik pangkal dia berada di P1. Ini adalah titik pangkalnya. Nah, berarti patokan sinar garis yang melalui P1 sejajar sumbu X itu patokannya berada di pangkal ini, di P1. Nah, kalau misalkan P2 P1 ya berarti ada di P2 pangkalnya ya. Nah, karena di sini P1 P2 berarti pangkalnya ada di P1, sehingga sinar garis yang melalui P1 sejajar sumbu X positif itu adalah di sini ya. Misalnya karena dia kosinus sudut ya alfa ya, misalnya sudutnya alfa begitu. Kemudian dan sumbu Y juga positif, berarti adanya di sini. Misalnya beta ya. Nah, kemudian kalau kita ini kita proyeksikan ya, katakanlah ini ada P1 P2, misalnya ini P3 lah ya, P3 di mana P3 ini kan berarti X2 Y1 ya. Oke, X2, Y1. Nah, akan terbentuk segitiga siku-siku di sini, di mana kita sudah mempelajari yang namanya komponen skalar ya. Ini adalah delta Y, di mana panjangnya itu Y2 dikurang Y1, dan ini adalah delta X, panjangnya X2 kurang X1. Atau dikatakan panjang P1 P3 yang ini adalah panjang P2 P3 berarti ya, panjang P2 P3. Nah, kita bisa melihat untuk sudut B ya, untuk sudut B kita bisa alihkan ke sini karena ini dia sudut luar berseberangan kalau tidak salah ya. Jadi ini besarnya sama sudut B ini. Nah, sehingga kalau kita buat kosinus arah P1 P2 berarti ada dua ya. Berarti untuk yang pertama kosinus alfa. Nah, di sini kosinus alfanya, di mana kosinus alfa ini kita bisa lihat ya, P1 P3 panjangnya ya, panjang P1 P3, dan ini P1 P3 dibagi dengan sisi miringnya, yaitu panjang dari P1 P2. Nah, dengan aturan ini ya kita tinggal mencari saja P1 P3, berarti panjang dari P1 P3 ini berarti
akar dari X2 kurang X1, X2 dikurangi X1 kuadrat ya, ditambah Y1 dikurang Y1 berarti 0 ya, dibagi panjang P1 P2 akar dari X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1. Oke. Nah, sehingga ini kita bisa dapatkan akar dari X2 kurang X1 kuadrat ya, hilang kuadratnya berarti tinggal X2 dikurangi X1 ya, dibagi dengan, nah ini sendiri akar dari ini merupakan hipotenusanya ya, atau katakanlah D ya, D dari P1 P2. Nah, misalkan saja saya tulisnya adalah D saja ya, dimana D-nya adalah panjang dari dua titik ya, panjang dua titik atau panjang dari hipotenusa ini. Nah, ini adalah kosinus alfa ya. Nah, misalkan saja di dalam beberapa buku kosinus alfa ini dikatakan sebagai L gitu ya. Jadi L ini adalah X2 dikurang X1 dibagi D. Dan yang kedua kosinus beta ya, kosinus beta. Nah, kita lihat sudut betanya berada di sini, berarti kalau kita mencari kosinus dari beta, berarti panjang dari P2 P3 ya, panjang dari P2 P3 ya, dibagi dengan akar dari sisi miring, tetap sama dengan yang ini ya. Jadi karena dia sisi miring, saya tulis saja dulu ya, berarti X2 dikurangi X1 sama dengan yang ini kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Nah, P2 P3 ini panjangnya berarti P2 P3 ya, berarti X2 kurang X2, saya tulisnya seperti itu dulu, X2 dikurangi X2 kuadrat ditambah Y1 dikurang delta Y ya, karena panjang sama bisa dibolak-balik, Y2 kurang Y1, Y2 dikurangi Y1 kuadrat dibagi D ya. Nah, D nya yang ini, atau sama dengan ini 0, berarti ini kuadrat ya habis, berarti tinggal Y2 kurang Y1 ya, Y2 dikurangi Y1 dibagi D. Nah, kita bisa lihat ini namanya cos betanya, kalau di ini M ya, misalkan saja ini L, ini M. Nah, untuk L sama dengan X2 kurang X1 dibagi D, X2 kurang X1 sendiri dia adalah komponen skalar segmen garisian, berarti bisa saya tulis sebagai delta Y, delta X ya, yang ini ya, delta X dibagi D, yang ini bisa saya tulis sebagai delta Y dibagi D. Nah, itulah yang dinamakan dengan kosinus arah ya. Jadi kosinus arah itu bisa saya tuliskan atau bisa saya rumuskan sebagai L ya, sama dengan delta X per D dan M delta Y per D, dimana D nya adalah hipotenusanya ya, seperti itu. Ini dinamakan kosinus arah segmen garis. Nah, jadi kita bisa langsung menggunakan rumus ini ya, atau kita juga bisa menganalisanya ya, menganalisa melalui proses gambar ya, melalui proses gambar. Contohnya kalau misalkan saya punya ini ya, nomor 2 ini, contoh nomor 2, coba kita lihat. Dari gambar yang nomor 2, katakanlah P1 nya ada di sini ya, X1, Y1, kemudian P2 nya ada di sini, X2, Y2. Nah, secara geometris dari definisi yang kita dapatkan di sini, jadi dia P1 P2 ini berturut-turut
dengan sinar garis yang melalui P1. Berarti P1-nya ada di sini terhadap yang sejajar sumbu X positif dan sumbu Y positif. Berarti secara geometris kita harus membuat dua, ya ini bayangan saja ya, tidak perlu digambar pun tidak jadi masalah. Biasanya kalau saya lebih membuat gambaran seperti ini ya. Kita membuat diagram Cartesius XY yang positif ya, ini X positif, ini Y yang positif. Berdasarkan definisi berarti kosinus sudut itu kosinus arah segmen itu kan ada kosinus sudut untuk alfa dan beta. Nah, untuk alfa berarti garis P1 P2 ini terhadap sumbu X positif, berarti ini adalah alfanya. Ya, ini alfa. Kemudian betanya yang ini. Nah, ini beta. Nah, di sini kan akan terlihat ya, akan terlihat dia untuk alfanya lebih dari lebih dari 90 derajat di sini kan. Nah, ini juga untuk beta. Untuk beta sama, karena di sini kita harus mengambil ukuran sudut yang terkecil seperti itu, maka kita lebih baik kita proyeksikan dulu ya, proyeksikan dulu seperti ini. Katakanlah ini proyeksinya. Nah, seperti itu, berarti ini P1 P2, ini P3 ya. P3 katakan X1, Y2 ya. X1, Y2. Berarti kalau kita lihat ini sudutnya dia adalah sudut alfa, maka ini sudut ini adalah 180 kurang alfa ya. Nah, berarti kan ini besar sudut ini adalah sama dengan ini, berarti ini sama juga 180 dikurang alfa. Begitupun untuk beta ya. Untuk beta karena di sini adalah sudut beta, berarti sudut ini ya, sudut ini merupakan 180 dikurangi beta. Nah, kita bisa mencari kosinus segmen P1 P2 nya melalui sudut-sudut ini begitu ya, kalau misalkan bentuknya seperti ini. Untuk yang ketiga pun sama ya, misalkan ini P1 nya saya kira kasusnya sama dengan ini. Ini P1 misalkan X1, Y1 dan ini P2 nya X2, Y2. Nah, berarti kan alfanya itu P1 terhadap sumbu ini ya, X positif, berarti ini alfa dan ini adalah beta. Nah, kalau kita proyeksikan berarti kalau ini alfa berarti ini kan 180 kurang alfa dan ini 180 dikurang beta begitu kan. Nah, ini pun sama. Katakanlah ini kurang jelas ada ini ya. Ini P1 nya X1, Y1, kemudian di sini misalkan P2 nya X2, Y2. Berarti kita gambarkan ini X positif ya, positifnya ini adalah dari P1 berarti alfanya ini ya, ini alfa, kemudian ini adalah betanya ya. Karena beta di sini sudah pas, kita misalkan kalau ingin buat ke sini ya, segitiga siku-sikunya, berarti ini beta sudah di beta. Berarti untuk alfa, nah ini berarti 180 kurang alfa itu adalah besarnya sama dengan yang ada di sini. Ini 180 kurang alfa seperti itu ya. Nah, secara analisis kita bisa proses seperti itu ya. Tetapi semua akan bernilai sama dengan rumus yang tadi ya. Rumus yang tadi dengan L sama dengan delta X per D, kemudian M-nya sama dengan delta Y per D seperti itu. Karena ini merupakan kosinus arah segmen P1 P2. Oke, kita praktekkan ya, kita contohkan. Misalkan contoh yang nomor 2 saja yang ini ya. Misalkan ini berapa? Ini misalkan P1 ya, P1 1 2 3. Misalkan 3, ini 1 ya. Jadi 3,1. Lalu di sini misalkan ini dapat 2 3 4 min 4 dan ini 2 ya, min 2 begitu ya. Ini P2 itu di min 4, min 2.
Oke, kita hitung secara rumus ya, kosinus sudutnya dari gambar 2 ini. Kita lihat gambar 2 ya. Nah, dari gambar 2 ini berarti kosinus arah segmen P1 P2 berarti L dan M ya, dimana L nya adalah delta X per D, dan M nya saya tulisnya di sini saja sama dengan delta Y per D. Oke, satu-satu kita cari untuk delta X. Nah, katakan kalau ini P1 berarti ini X1 nya ya, di sini X1, Y1, ini berarti X2, Y2. Oke, berarti delta X itu X2 dikurangi X1 dibagi D, berarti D nya adalah akar dari X1 kurang X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Oke, kita masukkan saja, berarti X2 nya min 4 kemudian dikurangi 3 ya, dikurangi 3 dibagi akar dari X2 kurang X1 berarti min 4 dikurangi 3, min 4 dikurangi 3 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 min 2 dikurangi 1 ya, min 2 dikurangi 1 kuadrat. Oke, kita hitung, berarti ini min 7 ya, min 7 dibagi ini kita dapatkan akar min 7 kuadrat, akar dari ini 49 ya, 49 ditambah ini berapa, 39 ya. Nah, berarti sama dengan min 7 per akar 58 ya, 58 itu untuk L. Atau L ini kan bisa kita tulis dia sebagai kosinus alfa kan, karena kosinus arah kosinus alfa sama dengan begitu kan, L sama dengan seperti ini, yang ini adalah kosinus beta sama dengan M begitu. Nah, untuk yang kedua M atau kosinus betanya kita bisa cari melalui rumus ini, Y2 dikurangi Y1 dibagi, pasti D nya sama ya, akar 58 begitulah, langsung saja 58. Untuk Y2 kurang Y1 nya berarti min 2 dikurangi 1 ya, min 2 dikurangi 1 dibagi akar 58 atau min 3 per akar 58. Oke, nah secara rumus kita sudah langsung mendapatkan nilai tersebut ya. Nah, sekarang bagaimana kalau secara analisis melalui sudut tadi ya. Jadi katakanlah P1 nya pangkalnya ada di sini dan ini adalah X positifnya, ini Y positifnya, berarti proyeksi dari P1 P2 terhadap sinar garis yang melalui P1 sejajar sumbu X positif ya, itu kan ini ya alfanya. Jadi ini alfa, berarti kalau saya buat proyeksi ini alfa, berarti ini alfa 180 dikurangi alfa ya, 180 kurang alfa berarti sudutnya ini 180 dikurangi alfa. Dan betanya berarti karena ini beta terhadap sumbu Y positif, ini beta, berarti ini adalah 180 kurang beta sudut ini. Nah, kita lihat melalui sudut ya, kita lihat melalui aturan kosinus dari sudut. Berarti yang kita cari yang pertama adalah kosinus 180 kurang alfa. Oke, kosinus 180 dikurang alfa itu kan sama dengan, ingat ini kuadran 2 ya, 180 kurang alfa berarti cos itu min cos ya, min kosinus alfa begitu kan, atau sama dengan min. Oke, kosinus alfa, nah dari sini kosinus 180 kurang alfa berarti kan kalau saya buat titik di sini misalnya P1 P2, ini P3 nya P3 itu min P3 3, min 2 ya, 3, min 2 ya, sama saja kosinus itu kan berarti ini panjang dari P2 P3 dibagi
ini kan P2 P1 P2 ini atau D ini tadi. Katakanlah D nya sama ya, akar 58, berarti kita hanya mencari panjang ini saja ya, panjang P1 P2 P3 ini. Bisa saya tulis sebagai panjang P2 P3 dibagi panjang sisi miring D ini, atau saya tulis P1 P2 saja ya, P1 P2 tapi min ya. Oke, sekarang panjang P1 P2 P3 ini ya, panjang dari sini ke sini, berarti kan tinggal diakarkan saja. Akar dari 3 kurangi min 4 ya, 3 dikurangi min 4 kuadrat ditambah min 2 dikurangi min 2, jadi min 2 dikurangi min 2 kuadrat ya, dibagi, karena ini sama dengan D, ini sama dengan D ya, D ini ya sudah dicari, tidak perlu cari lagi, berarti akar 58 ya, seperti itu. Berarti ya kita tinggal, ini kan habis ya 0, berarti ini tinggal 3 kurang min 4 itu 7 kuadrat 49, jadi 49 diakarkan ya 7 ya, gitu maksudnya. Oke, 3 ditambah 4 7 kuadrat diakarkan berarti 7 ya, 7 per akar 58. Ini saya lupa, nah ini kan min, jadi ini min berarti ini min. Nah, kita lihat nilainya adalah sama ya, kosinus 180 kurang alfa sama dengan min kosinus alfa. Nah, min kosinus alfa ini sebetulnya adalah L begitu ya, nilai L ini adalah L. Begitupun untuk yang kedua ya, sudut ini 180 kurang beta ya, saya kira sama seperti tadi, cos 180 dikurangi beta sama dengan min cos beta ya, berarti min dari beta itu berarti kalau sudutnya ini cos itu adanya di sini, P1 P3 berarti panjang P1 P3 dibagi P1 P2 ya, si miringnya P1 P2. Oke, berarti sama dengan min dari P1 P3 ini panjangnya ya, oke, ini 3 kurangi 3 0 ya, berarti min 2 dikurangi 1 ya. Akar dari, saya tulis semuanya saja dulu, 3 kurangi 3 kuadrat ditambah min 2 dikurangi 1 ya, kurangi 1 kuadrat dibagi D ya, ini sama dengan D atau akar 58 lah, langsung saja sama dengan min dari ini 0, berarti ini min 3 ya, min 3 dikuadratkan diakarkan berarti min 2 kurangi 1 berarti min 3, min 3 dikuadratkan berarti kita dapat 9 begitu kan, dibagi akar 58, berarti kita dapatkan ini 3 ya, 3 min berarti min 3 per akar 58. Nah ini juga sama ya dengan ini, ini M nya ya, berarti ini sama dengan M. Oke, jadi seperti itu analisanya ya. Oke, selanjutnya di sini ada soal ya, ada soal, kita langsung saja untuk kosinus arah yang pertama. Kosinus arah yang pertama yang A, nah ini titik pangkalnya dari O ke P ya. Nah, titik pangkalnya di pusat di sini di O yaitu 0,0, kemudian di P 1,-3 ya, 1 di satunya di sini berarti min 3 tuh 23, ini min 3 di sini. Nah ini yang dimaksud dengan P nya ya, P nya 1,-3. Kalau kita tarik garis, oke, anggap saja lurus ya. Oke, nah kalau kita lihat ya, dan kita ingin mengerjakan dengan dua cara ya, kita kerjakan dua cara saja ya supaya lebih paham gitu. Yang pertama kita cari kosinus sudut berdasarkan rumus umumnya ya. Nah berarti L
ya, sama dengan delta X dibagi D, begitu kan. Nah, berarti kita cari delta X nya, kita anggap ini sebagai X1, Y1, ini sebagai X2, Y2 ya. Berarti X2 kurang X1, 1 kurang 0 adalah 1, dibagi D nya adalah akar 1 kurang 0 kuadrat ditambah min 3 kurangi 0 kuadrat, min 3 kurang 0 kuadrat. Oke, kita dapatkan 1 per akar 1 ditambah 9 ya. Ini min 3 dikuadratkan 9, berarti 9 tambah 1 10. Oke, kita dapatkan 1 per akar 10. Sekarang M nya ya. Nah, ingat ya, L ini adalah dia cos alfa dan ini adalah cos beta ya. Delta Y per D, atau bisa tulis sebagai cos beta. Nah, sama dengan Y2 dikurang Y1 per D ya. D nya sama dengan yang ini. Y2 nya adalah min 3 dikurang 0, berarti min 3 per D. D nya akar 10 ya. Oke, jadi itulah kosinus arahnya ya. Kosinus arahnya adalah 1 per akar 10, atau dan min 3 per akar 10. Oke, bagaimana kalau kita buatkan analisa dengan menggunakan sudut seperti yang tadi ya. Jadi ini adalah 1, min 3, 1 2 3 di sini ya. Berarti titiknya adalah yang ini P 1, min 3. O nya ada di sini. Berarti garisnya adalah yang ini ya. O 0,0. Oke. Nah, sumbu X positif dan sumbu Y positifnya sudah ada ya. Berarti kita tinggal melihat ini adalah OP terhadap X positif tuh yang ini. Nah, ini alfanya sudah jadi ya. Alfanya sudah ada. Kalau ini betanya berarti dari sini ke sini ya, dari sini ke sini. Nah, ini beta, berarti 180 kurang beta tuh yang ini. 180 kurang beta berarti sama dengan ini, 180 kurang beta ya. Kalau saya gambarkan lebih besar mungkin nah, ini 180 kurang beta, yang ini adalah alfa ya. Nah, sudut siku-sikunya ada di sini. Titik ini merupakan O, yaitu 0,0. Titik ini merupakan 1,0. Katakanlah kalau ini P ya, P nya 1, min 3, berarti titik ini adalah 1,0 ya, 1,0 OPQ lah misalkan begitu. Berarti kalau kita cari kosinus alfa atau L tadi ya, L kosinus alfa atau L sama dengan ya ini kosinus alfa berarti sisi ini ya, oki. Jadi panjang oki dibagi dengan hipotenusa ini ya, berarti OP, panjang OP, atau D tadi ya, atau D tadi seperti itu. Di D karena ini sudah pasti akar 10 juga sama ya. Kemudian kita hitung saja panjang oki di sini kan sudah jelas, ini 1 panjangnya. Dari sini ke sini panjangnya 1, berarti 1 per D ya. 1 per D nya akar 10 sama dengan 1 per akar 10, sama ya. Jadi L nya sama. Kemudian untuk yang kedua kosinus beta ya, M, karena kosinus beta itu di sini sama dengan kosinus secara grafis sama dengan kosinus 180 kurang beta, atau artinya min cos beta ya, sama dengan min dari ya cos betanya sendiri kan, berarti sisi ini, sisi QP ya, QP bagi D ya, berarti sama dengan min dari QP sendiri, panjangnya ya kita tinggal ini saja cari, dikuadratkan 1, ini pasti 0, min 3 kurangi 0, min 3 dikuadratkan berarti 9 ya, 9 atau saya tulis saja ya,
1 kurang 1 0 kuadrat ya, ditambah min 3 dikurangi 0 berarti min 3 ya, min 3 dikurangi 0 kuadrat. Nah ini dibagi dengan D nya tadi akar 10 sama, berarti ini kan kita dapat min dari min 3 kuadrat 9 ya, akar 9 berarti 3 ya, berarti 3 per akar 10 kali min berarti min 3 per akar 10. Nah, sama ya. Jadi seperti itu ya analisanya, saya harap paham seperti itu ya. Kalau misalkan ini ya tinggal langsung saja dengan rumusnya ya, seperti itulah. Itu adalah kosinus arah ya. Boleh dicari dengan titik-titik yang lainnya begitu ya, titik-titik yang lainnya. Oke, contoh yang lainnya misalkan inilah ya, 3,5 itu P1 tuh 2 3 1 2 3 4 5, berarti titiknya ada di sini. Ini P1 3,5, kemudian P2 nya min 1,2, ini min 1 1 2 ya, berarti di sini. Ini P2 yaitu min 1,2 ya. P1 P2 ya, berarti ke sini. Oke, anggap saja lurus. Secara langsung ya kita bisa cari kosinus arahnya ya, kosinus arah berarti L nya sama dengan delta X per D ya, berarti sama dengan delta X nya. Oke, ini karena pangkalnya ada di sini, berarti ini X1 Y1, ini X2, Y2, berarti delta X nya adalah X2 kurang X1 min 1 kurang 3 min 1 kurangi 3 per D nya berarti akar dari min 1 kurang 3 kuadrat ditambah 2 kurang 5 kuadrat. Oke, dapat min 4 per akar ini kita dapat min 4 16 ya, kuadratkan 2 kurang 5 tuh min 3 berarti 9 tambah 9 ya, berarti min 4 per akar 25 ya, min 4 per 5. M nya ya berarti delta Y per sama ya, bawahnya D, berarti delta Y Y2 kurang Y1, ini saya tulis X2 kurang X1 per D ya, ini Y2 kurang Y1 per D. Y2 2 dikurangi 5 ya, berarti 2 dikurangi 5 per D, D nya sama ini pastinya 5, berarti min 3 per 5. Oke, nah itulah kosinus arahnya ya, min 4 per 5 dan min 3 per 5. Nah begitupun dengan cara yang tadi ya, dengan analisis tadi kita buat P1 ada di sini, berarti untuk proyeksinya kita buat ini X positif, ini Y positif, berarti ini adalah alfa ya, saya buat, dan ini alfa, ini adalah beta. Oke, sekarang kita tinggal membuat segitiga sama segitiga siku-sikunya ya untuk lihat proyeksinya. Berarti ini adalah sudut karena alfanya ini berarti ke sini 180 kurangi alfa ya. Nah ini adalah 180 kurang alfa, karena sudutnya sama ya, berarti ini ya 180 kurang alfa, saling ini ya. Kemudian yang ini karena ini beta, berarti ke sini 180 kurang beta ya. Nah ini 180 kurang beta. Kalau digambarkan mungkin lebih jelas, ini 180 kurang beta, ini 180 kurang alfa ya. Titik ini adalah P2 min 1,2, titik ini adalah P1 yaitu 3,5, dan yang ini adalah misalkan P1 P2 P3 begitu. P3 nya adalah 3,2 ya.
Jadi kita cari panjang P2 P3, yang ini panjang dari P1 P2 ini sama dengan D, yang ini panjang P1 P3 di sini. Oke. Untuk panjang untuk L ya, atau cosinus alfa, ini cosinus 180 kurang alfa itu sama dengan min cosinus alfa, sama dengan min dari cosinus alfa itu berarti ini panjang dari P2 P3 dibagi D ya, dibagi D. D nya sudah sama ya, ini 5 ya, pasti sama begitu. Berarti min dari ya, kita tinggal mencari panjang P2 P3 ya. Nah dari sini sebetulnya walaupun tidak dihitung, mau dihitung dengan cara yang tadi juga bisa. Jadi panjang P2 P3 ini kan delta X sebetulnya ya. Delta X ini kan berarti ya ini saja tinggal hitung begini, 1 2 3 4 ya, pasti jawabannya 4 begitu panjangnya ya. Atau mau dicari dengan rumus ya, kita masukkan saja, gunakan saja rumus 2 titik panjang 2 titik begitu, atau dengan akar seperti ini kan, X2 P1 P2 P3 kan berarti X2 kurang X1, 3 kurangi min 1 ya, 3 kurangi min 1 kuadrat ditambah 2 dikurangi 2 ya, 0 pastinya begitu kan, dibagi D. D nya sudah tadi 5 begitu. Kita dapatkan min dari ini kan 3 kurang min 1 kan tambah ya, jadi 4 kuadrat 16 4 kuadrat 16 dikuadratkan jadi 4 ya, jadi 4 per 5, sehingga kita dapatkan min 4 per 5 ini. Nah ini ya. Lalu untuk yang kedua M nya ya sama, berarti cosinus 180 kurangi beta ya, atau min cosinus beta, atau min dari panjang ini, sisi ini terhadap sisi miringnya, panjang P1 P3 per D begitu ya, atau panjang P1 P2 seperti itu. Berarti P1 P3 ini juga sama ya, kita bisa lihat kalau secara grafik ya, gampang. Jadi dari sini kan min 2 1 2 3 kan dinginnya, panjangnya itu jaraknya itu 3 ya, atau bisa saja langsung dengan menggunakan jarak 2 titik supaya ini ya, berarti antara P3 P1 P3 ya, P1 P3 berarti 3 dikurangi 3 0 ya, ditambah kuadrat ya, 0 kuadrat, 2 dikurangi 5 itu min 3 ya, min 3 kuadratkan dibagi D. D nya 5 tadi kan, berarti sama dengan min dari min 3 kuadrat 9 diakarkan 3 ya, seperti itu. Jadi ini sama dengan yang ini ya, min 3 per 5. Oke, begitu geometri analitik untuk kosinus arah ya, mudah-mudahan bisa difahami. Di sini ada beberapa contoh soal yang lain. Yang tadi ya, mungkin apakah 2/3 di koma 1/4 dan 3/5 koma min 4/5 ini merupakan kosinus arah ya. Kalau dikatakan ini kosinus arah, salah satu cirinya adalah pembaginya tuh D ya. Jadi L itu kan X1 dikurangi X2 dikurangi X1 dibagi D, kemudian M nya itu Y2 dikurangi Y1 dibagi D. Jadi dia harus sama ya. Jadi kalau kemungkinannya yang ini bukan kosinus arah, tetapi yang ini adalah kosinus arah. Itu salah satu kemungkinannya. Kemudian kemungkinan yang kedua ya, yang kedua ini bahwa kuadrat dari kosinus arah itu dia menghasilkan nilai 1 ya. Jadi kalau misalkan L ini kita kuadratkan ditambah M kita kuadratkan itu sama dengan 1. Misalkan yang ini ya, ini L nya, ini M. Jadi kalau 3/5 dikuadratkan tuh ditambah
min 4/5 dikuadratkan, kita lihat dia sama dengan 1 atau tidak. Ini 9/25 ditambah ini 16/25 sama dengan 1. Jadi ini yang merupakan kosinus arah, dan ini bukan kosinus arah. Oke, saya kira penjelasannya mungkin cukup sampai sini saja ya. Silahkan, ada beberapa soal lain di sini yang boleh dicari. Nah, ini pertanyaan menarik ini. Bagaimana kosinus arahnya jika segmen titik pangkal ke AX, 0 ya. Jadi bagaimana kalau garisnya ini vertikal gitu ya. Nah, ini misalkan ini P1 nya di sini, P2 nya di sini. Bagaimana kosinus arahnya? Kemudian yang kedua, kalau P1 nya di sini, P2 nya misalkan vertikal, yang ini horizontal ya, ini yang ini berarti vertikal. Ini P2 nya di sini. Nah, bagaimana kosinus arahnya? Silakan coba gunakan analisis ya. Itulah geometri analitik ya. Berarti kita harus analisa juga dengan secara aljabar ya, tidak hanya dengan mengandalkan rumus yang sudah jadi, begitu maksudnya. Baik, sampai di sini saja, semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Aktifkan pula tombol notifikasinya agar saya lebih bersemangat lagi membuat video pembelajaran selanjutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.